Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kalau torang semua ada sehat-sehat, adik-adik, mama papa, oma opa, enci engku, semua ada sehat-sehat. Itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus lindungi torang semua. Nah, pagi ini torang bersama-sama lagi boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari enci ajak adik-adik semua yang ada di rumah, torang duduk sopan, torang sama-sama mau beribadah. Mari torang mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Torang angkat pujian yang berkata, memuji Tuhan selalu. Ayo sambil tepuk tangan, torang angkat pujian ini. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu dalam bahasa Mandarin. Lancan meju cicu Yesus. Cicu Yesus, 来呀我们赞美主。来赞美主，cicu Yesus， 来呀我们赞美主。赞美，赞美，来呀我们赞美主。赞美，赞美，来呀我们赞美主。Sekali lagi, 来赞美主cicu Yesus。来赞美主cicu Yesus， 来呀我们赞美主。来赞美主cicu Yesus， 来呀我们赞美主。赞美，赞美，来呀我们赞美主。赞美，赞美，来呀我们赞美主。Ya adik-adik, mari torang ambil sikap berdoa, torang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh kembali lagi datang, kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah menjaga, melindungi kami, sehingga Tuhan kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang sehat-sehat, yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Di pagi hari ini kami rindu boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bersama-sama beribadah. Tuhan tolong kami semua agar kami boleh siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik masih suka memuji Tuhan? Ya mari enci undang adik-adik bangkit berdiri. Torang berdiri sama-sama torang mau menyanyi, memuji Tuhan. Itu lagu yang bilang kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo sama-sama berdiri, bikin DP gerakan. Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
Adik-adik masih tetap berdiri. Torang mau siapkan torang pe hati untuk mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri karena torang mau menyanyi itu lagu yang bilang pertama kali dengar firman Tuhan. Lagu ini ada DP gerakan. Torang menyanyi sama-sama. Adik-adik berdiri bekeng DP gerakan. Pertama kali dengar firman Tuhan. Silakan duduk semua. Orang mau dengar cerita firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Engku Julian. Ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk bisa sekolah minggu lagi. Terima kasih Tuhan pimpin kami dari awal cerita hingga boleh berakhir dengan baik. Dan kami dapat belajar kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, apa kabar adik-adik semua? Aku harap adik-adik dalam keadaan sehat bersama dengan mama, papa, keluarga yang ada, semua dalam kondisi sehat. Cerita pagi ini, aku akan cerita satu orang anak yang hidup jauh dari orang tuanya. Ya, kalau adik-adik saat ini sedang keadaan sehat bersama orang tua, tapi cerita hari ini, aku mau cerita tentang satu gadis kecil yang hidup jauh dari orang tuanya. Karena dia hidup di zaman peperangan. Zaman peperangan pada waktu itu, gadis kecil ini yang berasal dari bangsa Israel dibawa oleh prajurit dari negeri lain, yaitu negeri Aram. Prajurit dari negeri Aram membawa anak kecil ini. Dia dibawa ke negeri Aram yang hidup jauh dari orang tuanya. Namun setelah dia dibawa ke negeri Aram, dia dipekerjakan di salah satu rumah seorang prajurit. Prajurit dengan level yang tinggi yang disebut dengan panglima. Wah, aku juga takut. Panglima artinya adalah prajurit dengan level yang tinggi. Wah, keren. Prajurit dengan level yang tinggi. Namun si gadis kecil ini harus bekerja di rumahnya. Nah, panglima prajurit Aram ini bernama Naaman. Ketika si gadis kecil ini melihat bahwa panglima yang bernama Naaman ini sedang sakit. Dia sedang sakit kusta. Sakit kusta. Sakit kusta itu gatal-gatal. Semua badannya itu muncul berwarna putih. Gatal-gatal. Sangat gatal. Namun karena gadis kecil ini mengenal Tuhan, dia menceritakannya kepada istri panglima ini.
yang menceritakan bahwa di Samaria ada seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Dia percaya bahwa Tuhan dapat menolong panglima ini lewat Nabi Elisa. Nah, ketika mendengar itu, istri panglima ini langsung mengatakannya kepada panglima yang bernama Naaman tersebut. Si panglima ini mendengar apa yang dikatakan gadis kecil ini. Si panglima pun pergi menemui Nabi Elisa di Samaria. Ketika dia pergi menemui Nabi Elisa, dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa, dia pun sembuh. Ketika dia sembuh dari penyakit kustanya, dia pun percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Aku menceritakan seorang gadis kecil ini bahwa Tuhan bisa memakai gadis kecil ini. Walaupun dia masih kecil, dia tinggal di negeri orang lain, yaitu di negeri Aram. Dia hidup jauh dari orang tuanya, tapi dia berani. Dia percaya Tuhan itu ada bersama dengan dia. Tuhan ada bersama dengan dia. Tuhan menyertai dia. Sehingga dia tidak takut untuk menceritakan tentang Tuhan kepada panglima ini. Dia mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit dari panglima yang bernama Naaman ini. Walaupun dia hanya seorang pekerja di rumah seorang prajurit ini, namun dia berani untuk menceritakan tentang Tuhan. Bahwa ada seorang hamba Tuhan yang dapat menyembuhkan panglima ini. Walaupun dia kecil, dia bisa dipakai oleh Tuhan. Bayangkan, kalau engkau jadi panglima itu, engkau pasti berpikir, masa sih saya seorang panglima harus mendengarkan anak kecil ini? Tidak mungkin saya bisa percaya dengan anak kecil ini. Tapi apa? Tuhan memakai gadis kecil ini sehingga seorang panglima itu dapat percaya dan pergi kepada Nabi Elisa. Apa yang bisa kita pelajari dari anak kecil ini? Bahwa Tuhan bisa memakai anak-anak kecil sekalipun. Adik-adik juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus percaya bahwa adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai adik-adik. Sehingga adik-adik berani dimanapun adik-adik berada. Bagaimana adik-adik dapat menjadi seperti anak kecil tadi? Adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Misalnya, kepada ibu atau bapak guru di sekolah yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Ataupun adik-adik bisa menceritakan kepada om yang bekerja di rumah, sus yang bekerja di rumah, yang belum mengenal tentang Tuhan Yesus. Adik-adik bisa menjadi seperti gadis tadi. Karena Tuhan bisa memakai adik-adik walaupun masih kecil. Tidak perlu adik-adik harus besar dulu. Seperti Enci Engku, seperti hamba Tuhan, seperti pendeta. Tapi Tuhan bisa memakai adik-adik semua untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik berani untuk menceritakan kepada siapa saja. Kepada oma, opa. Adik-adik bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana cara menceritakan tentang Tuhan Yesus? Caranya sangat mudah. Adik-adik tinggal menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik kepada adik-adik semua. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa adik-adik semua. Dosa encingku, dosa semua orang. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita semua. Caranya sangat gampang bukan? Adik-adik juga bisa menceritakan kepada siapa saja. Kita belajar hari ini dari gadis kecil itu. Saya bahwa Tuhan bisa memakai anak-anak kecil sekalipun. Amin firman Tuhan.
Ayat hafalan minggu depan terdapat dalam Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Oke, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa hari Minggu ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi seperti anak kecil tadi. Anak kecil yang berani menceritakan tentang Tuhan. Sehingga orang lain pun bisa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak kecil yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi torang so dengar cerita firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik boleh tetap hidup kudus dengan Tuhan. Adik-adik boleh tetap jadi anak Tuhan yang baik. Nah adik-adik, sepanjang minggu ini torang bersyukur bersama-sama dengan torang teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Yang pertama ada Maureen Sinelayan, Russell Rumondor, Keinard Laluyan, Kwa Jensia, Bayangkara Ering, adik Rusida Sompotan, Sevalin Karno, Marcelo Lule, Denis Sumalea. Nah, Enci Engku mengucapkan selamat hari ulang tahun buat orang teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang berhari ulang tahun. Nah, torang semua tutup torang ibadah di pagi hari ini. Enci undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama torang menaikkan syukur kepada Tuhan yang boleh memimpin ibadah kami di pagi hari ini. Bersama-sama torang angkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
Terima kasih Bapa dalam surga untuk penyertaan Tuhan bagi kami di pagi hari ini sepanjang peribadatan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan boleh memimpin akan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan, tadi kami telah menyanyi, kami telah memuji nama Tuhan, bahkan kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, pujian kami boleh menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Pujian kami benar-benar boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Firman Tuhan itu yang akan menuntun akan kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk semua. Torang ibadah pagi ini telah selesai. Sampai jumpa ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan tetap masih beribadah dari rumah. Ya, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.